Bisik, bincang saya asik bersama saya Fiona dari instalasi PKRS RSUD Kota Dumai. Pada bisik kali ini kita akan membahas tentang okupasi terapi. Nah, untuk itu telah hadir narasumber kita hari ini. Ada Kak Anissa Wahyuni, ahli media okupasi terapi. Selamat pagi Kak Anissa. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita mulai podcast bisik hari ini, boleh disapa dulu penonton kita. Halo Sobat Bisik, perkenalkan saya Anissa Wahyuni sebagai terapis okupasi di RSUD Kota Dumai. Nah, kita ngomong-ngomong tentang okupasi terapi ya hari ini. Nah, mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya okupasi terapi itu apa. Nah, boleh dijelaskan dulu nggak nih, Kak Anissa? Oke, baik. Jadi okupasi terapi sendiri itu adalah bentuk pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk melatih aktivitas sehari-hari pada pasien apabila pasien itu memiliki permasalahan, di mana okupasi terapi sendiri itu berasal dari kata occupation dan terapi. Occupation itu berarti peran atau role kita sebagai di lingkungan masyarakat, terus keluarga dan lingkungan di tempat kerja kita. Apabila role atau peran kita itu bermasalah gitu, jadi itu ada yang bermasalah nih di diri kita gitu. Nah, okupasi terapi yang bekerja di sini. Sering okupasi juga sering dengar fisioterapi gitu Oh ya. iya benar. Nah, sebenarnya okupasi terapi ini dengan fisioterapi itu sama atau berbeda atau gimana Kak Anissa? Nah, jadi emang sejauh ini tuh orang-orang itu lebih banyak mengetahui tentang fisioterapi dibandingkan okupasi terapi. Padahal secara fokus dan lingkup kerjanya itu sendiri, okupasi terapi sama fisioterapi itu berbeda gitu. Nah, di mana fisioterapi itu lebih berfokus pada pemulihan fungsi dan gerak dari pasien. Dengan cara melatihnya itu melatih kekuatan ototnya gitu, melatih sendi-sendinya agar pasien itu bisa bergerak. Sedangkan okupasi terapi sendiri itu bertujuan untuk melatih aktivitas fungsional pasien agar pasien itu lebih bisa mandiri. Contohnya nih, pasien memiliki permasalahan stroke gitu. Dia stroke di area sebelah kanannya. Nah, contohnya tuh berarti kan area tangannya ini lemah. Dengan adanya fisioterapi memberikan tindakan nih sama pasiennya biar pasien itu bisa bergerak. Nah, setelah pasien itu bisa bergerak, ngapain nih okupasi terapi? Okupasi terapi itu gimana caranya pasien udah bisa bergerak, tapi dia bisa lebih fungsional lagi sama aktivitas sehari-harinya. Contohnya, dia sebelumnya kerja di perusahaan gitu. Terus yang biasanya itu menandatangani. Nah, setelah dia itu menandatangani, di sini okupasi terapi berperan gimana caranya minimal dia itu bisa megang pulpennya gitu, terus dia bisa tanda tangan ya sesuai sama kemampuan fungsionalnya, yang misalnya dia bisa, contohnya dia bisa bergeraknya cuma sampai segini gitu, jadi ya dengan kemampuan dia itu kita tingkatin lagi kemandiriannya gitu. Nah, disinilah okupasi terapi berperan. Oke, artinya kalau misalnya kayak pasien stroke tadi ya, mereka harus di fisioterapi dulu baru Ya, diokupasi atau bisa langsung okupasi nih? pertama ke fisioterapi dulu karena kan pasien stroke dia memiliki kaku gitu. Nah, dari kaku ini fisioterapi nih datang biar dia bisa bergerak gitu. Setelah dia bisa bergerak gitu, okupasi terapi bantu nih di situ biar aktivitas fungsionalnya itu bisa lebih mandiri karena kan pasien stroke pasti bermasalah sama aktivitas sehari-harinya gitu. Dengan dia adanya okupasi terapi itu biar dia lebih mandiri lagi gitu, yang awalnya mungkin dia full gitu dibantuin sama keluarganya, dengan adanya okupasi terapi bantuannya tuh jadi lebih minimal gitu. Oke, kalau gitu ya. Berarti fisioterapi dulu untuk bergeraknya, baru okupasi untuk memang fungsi dari si alat geraknya Iya sendiri. Gitu kan benar, lebih ya, Kak gitu, Anissa ya. aktivitas sehari-hari lah, daily livingnya. Oke, lalu nih Kak Nisa, kalau kita lihat dari sisi peran gitu ya, apa saja sebenarnya peran ataupun tugas dari seorang okupasi terapis di rumah sakit? Oke Kak, jadi untuk peran okupasi terapi sendiri yang pertama itu untuk melatih kemandirian pasien gitu. Pastikan pasien datang ke kita memiliki permasalahan gitu. Jadi tujuan kita di sini biar pasien itu lebih bisa mandiri lagi, lebih bisa produktif lagi. Terus memberikan alat modifikasi gitu. Contohnya pasien stroke, dia bermasalah pada makannya.
dia kan nggak bisa nih megang sendok gitu. Jadi di sini okupasi terapi berperan gimana caranya mereka itu bisa megang sendok, dengan cara sendoknya itu mungkin gagang sendoknya itu dibuat agak lebih besar lagi. Jadi genggaman pegangan sendoknya itu lebih besar gitu, sehingga memudahkan pasien itu untuk memegang sendoknya. Selain itu bisa melakukan edukasi gitu sama keluarga, terus lingkungan sekitar, sama masyarakat gitu terkait si pasien ini, karena lingkungan itu benar-benar menjadi faktor pendukung sama pasien gitu untuk memajukan intervensinya agar pasien itu lebih berkembang lagi dan lebih mandiri lagi gitu Kak. Oke, nah lalu pasien seperti apa aja nih biasanya yang ditangani oleh okupasi terapi? Apakah tadi kan kita udah bahas tentang stroke ya? Iya, Apakah hanya benar. pasien stroke aja atau bagaimana nih Kak Nisa? Jadi okupasi terapi itu sendiri sebenarnya lingkup pekerjaannya itu luas gitu Kak. Jadi dia nggak hanya bekerja pada lingkup pekerjaan dewasa. Kalau dewasa itu kan contohnya itu pasien stroke, terus pasien fraktur, terus pasien demensia yang dimana dia bermasalah juga nih sama aktivitas fungsionalnya. Selain itu okupasi terapi ini juga memberikan tindakan atau intervensi pada anak-anak. Nah, di sini anak-anak itu kan memiliki role atau perannya itu bermain sama belajar. Jadi ketika perannya itu bermasalah, di sini okupasi terapi ada gitu. Okupasi terapi ada untuk memberikan intervensi kepada anak tersebut, di mana yang awalnya nih anak itu nggak tahu bermain, cara bermain itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Jadi okupasi terapi muncul untuk mengajarkan anak itu bermain sesuai sama tahapan perkembangan tumbuh kembangnya gitu. Oh, artinya ini luas juga ya? Iya, Bisa anak-anak, bisa dewasa, bener. apa Sama itu? ada lagi di psikososial gitu. Kalau psikososial itu lebih ke gangguan jiwa kan. Jadi di sini okupasi terapi berperan untuk mengisi waktu kekosongan waktu luangnya gitu untuk meningkatkan produktivitas pasien. Nah, kan kalau orang kan nganggapnya wah dia ada gangguan jiwa nih gitu, pasti dia nggak bisa diapa-apain gitu. Sebenarnya di sini okupasi terapi berperan gitu untuk pasien dengan gangguan jiwa itu gitu, karena kan gangguan jiwa itu dia kan sebelumnya tuh produktif, dia ada gitu kelebihannya gitu. Contohnya dia sebenarnya bisa memasak nih gitu, bisa memasak, terus dengan dia ada permasalahan gangguan jiwa itu pasti dia ada halusinasi, terus dia lebih banyak menungnya gitu. Nah di sini okupasi terapi masuk nih, dengan dia halusinasi itu tadi kita isilah waktu kekosongannya untuk aktivitas yang produktif dengan cara melakukan aktivitas masak itu. Dengan kan dia sebelumnya udah tahu gimana caranya masak, terus kita ingatin lagi gimana sih caranya masak gitu, kita ajarin caranya masak itu gitu untuk ingatin si memorinya itu tadi gitu. Terus juga perlu kita ingat, nah di pasien jiwa ini okupasi terapi itu berperan ketika pasien dalam kondisi tenang, bukan lagi dia marah-marahnya gitu. Jadi di saat regulasinya itu udah mulai oke gitu, bukan di saat yang dia lagi ngamuk ya. Nah itu okupasi terapi belum berperan di situ, karena itu peran dari perawat gitu Kak. Yang luas sekali ya. Iya Anak-anak, benar. dewasa, kemudian juga Sosial. psikososialnya juga gitu ya. Dan juga bisa untuk pasien yang kejiwaannya juga tadi ya seperti disinggung. Benar. Nah, lalu kalau misalnya nih ada pasien gitu atau ada orang yang mau mendapatkan pelayanan okupasi terapi, itu bagaimana biasanya alurnya? Oke, jadi untuk alur pasien itu datang ke kita, pertama ya pasti mendapatkan rujukan dari dokter dulu. Bisa juga selain dari dokter, pasien itu datang langsung ke okupasi terapi. Setelah pasien datang ke okupasi terapi, di sini okupasi terapi melakukan asesmen gitu. Pasti dia datang nih ke kita, kita harus tahu dulu permasalahannya apa ya gitu. Terus dari kita tahu permasalahannya itu, baru kita lihat kira-kira rencana atau tindakan yang harus dilakukan dari pasien ini apa gitu, terus intervensinya gitu sih Kak. Pasti yang paling awal itu pasien datang ke kita harus asesmen dulu, nggak boleh langsung ngasih tindakan gitu, karena kita harus lihat permasalahannya apa gitu. Berarti ada runtunannya juga Iya, ya. ada Biasanya alurnya ada gitu. alurnya juga ya, terstruktur. Nah, tadi kita udah ngebahas banyak ya tentang okupasi terapi ini. Ada nggak kasus nyatanya yang mungkin penyakit tertentu yang bisa dilakukan terapi oleh okupasi terapi ini? Ada. Jadi kita lihat dari kasus yang terbanyak kali ya yang ada di RSUD Kota Dumai. Nah, di mana kasus yang terbanyak itu ada di pasien stroke gitu. Contohnya pasien stroke itu dia perempuan.
Nah, bermasalah pada sisi kanannya, dia lemah pada sisi kanannya. Terus dia dengan lemah sisi kanannya itu sebelumnya dia bekerja sebagai guru. Dan biasanya itu dia mengajar sama menulis. Dengan dia terkena pasien stroke ini, jadinya terhambat nih dia di menulisnya. Terus okupasi terapi ngapain gitu? Okupasi terapi memberikan intervensi gimana caranya pasien ini bisa lebih mandiri lagi, minimal dia bisa menulis itu tadi gitu. Terus juga melakukan tindakan untuk menguatkan motorik halusnya gitu. Motorik halusnya itu bisa kita pakai di rumah pakai jepitan gitu. Terus juga pakai key spray. Itu kan ada tuh di rumah gitu. Jadi bisa kita manfaatkan nih barang-barang apa yang ada di rumah gitu. Terus untuk menguatkan grasping atau menguatkan gimana caranya dia bisa menggenggam itu dengan baik gitu. Karena dari genggaman ini sebenarnya kita bisa analisis lagi gitu. Jadinya dia bisa megang sendok dengan cara yang baik gitu. Nah, itu untuk melatih aktivitas sehari-harinya biar dia bisa makan. Terus juga biar dia bisa mandi gitu. Karena kan megang gayung juga harus pakai tangan gitu. Jadi dia mandi gitu. Nah, selain itu juga bisa kita latih latihan koordinasinya, koordinasi geraknya. Contohnya pakai gelas nih di rumah. Gelasnya kita pindahin dari kanan ke kiri secara bergantian gitu dan bertujuan. Nah, ini juga untuk melatih koordinasi karena kita mau makan aja tuh kita butuh gerak kan dari kanan ke kiri gitu. Terus juga mau makan juga butuh koordinasi itu tadi gitu. Dan perlu diingatkan juga untuk intervensinya ini sama latihannya ini harus berdasarkan tindakan juga dari okupasi terapi, bukan langsung harus ngelakuin latihan, harus diarahin dulu dari okupasi terapi karena setiap pasien itu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Jadi tindakannya atau PR yang kita kasih juga kepada pasien itu juga berbeda. Nah, pasien A, pasien B itu nggak bisa kita samain, permasalahannya itu pasti berbeda gitu, Kak. Oke, wah luar biasa sekali ya pembicaraan hari ini tentang okupasi terapi. Nah, tentunya sudah banyak sekali informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Anissa. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, ada closing statement nggak Kak terkait okupasi terapi ini kan? Ayo teman-teman, keluarga dan masyarakat segera konsultasikan ke dokter apabila ada keluarganya yang memiliki permasalahan pada aktivitas fungsional atau aktivitas sehari-hari. Dengan segera konsultasikan ke dokter ini agar mendapatkan tindakan okupasi terapi gitu. Karena saat ini tuh ilmu udah makin berkembang gitu. Ada salah satu ilmu ya contohnya tuh okupasi terapi gitu, mempelajari bagaimana orang yang memiliki permasalahan pada aktivitas fungsional ini dia tuh lebih bisa mandiri lagi gitu, lebih bisa fungsional lagi. Yang awalnya mungkin dia full nih dibantuin sama keluarganya gitu, dengan adanya tindakan okupasi terapi ini bantuannya itu jadi lebih minimal gitu. Jangan khawatir, aktivitas terganggu, okupasi terapi solusinya. Wah, keren sekali ya. Oke, baiklah. Terima kasih Kak Anissa atas waktunya dan juga informasinya. Tentunya ini bermanfaat sekali. Jika Sobat Bisik ada pertanyaan, silakan DM ke kami di IG PKRS RSUD Kota Dumai. Baiklah, demikian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.